Dua, tiga ya. Shalom Shalom semuanya. semuanya. Shalom juga kepada Pak Suhendra, dosen dogmatika, dan shalom kepada teman-teman yang ada di Zoom. Dan buat Dionsat juga. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dogmatika 1 yang berjudul Penyataan Allah kepada Manusia Berdosa yang disusun oleh Angeli Aprilina Manik, yaitu saya sendiri. Dan saya Merduati Marbun. Di sini kita akan membahas dari slide pertama yang berjudul latar belakang. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya terhadap manusia berdosa dengan memberi kasih, pengampunan, dan keadilan Allah bagi manusia yang berdosa, dan cara Tuhan menyatakan dirinya dan bentuk Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Pendahuluan. Menurut dari buku Ajar Teologi Dogmatika, penyataan Allah merupakan apokalipto yang berarti menyingkapkan, menanggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, dan memberitahukan tentang yang tak kenal. Namun, secara doktrin Kristen perspektif Pentakosta, penyataan adalah termasuk komunikasi yang berarti Allah mengomunikasikan kebenaran tentang dirinya dan tentang rencana keselamatannya. Jadi, untuk mengerti apa yang dinyatakan Allah sebagai penyataan diri Allah mengandung arti luar biasa. Allah menjadikan dirinya dapat dikenal, menyatakan sifatnya, hubungannya, dan berita baik tentang keselamatan. Alasan Allah menyatakan dirinya. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaannya. Seperti dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, baik itu laki-laki dan perempuan. Namun, Allah yang lebih mengenal segala-galanya, sedangkan manusia tidak tahu apa-apa tentang Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Yang kedua, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa mempengaruhi keberadaan manusia. Dosa telah membuat manusia buta dan bodoh mengenal perihal Allah. Karena itu, manusia memerlukan penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya untuk dikenali oleh manusia, sebab manusia sudah tidak dapat lagi mengenal Allah dengan benar berdasarkan kemampuan sendiri, sebab dosa telah mengabulkan pengenalan manusia akan Allah. Cara Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia mendapatkan keselamatan, pengampunan, dan kasih. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 4-6, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Dua bentuk penyataan Allah. Penyataan umum, penyataan yang diberikan Allah kepada semua orang di mana-mana. Penyataan umum tidak membawa kepada keselamatan, karena melalui penyataan umum manusia hanya menyadari akan adanya Allah. Meskipun Allah yang berulang kali menyatakan dirinya kepada manusia, tetapi bila mana manusia terus menolak, maka hilanglah kesanggupan atau kemampuannya untuk mengenal Allah. Hatinya menjadi bebal. Seperti dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tetapi bila manusia menerima penyataan umum Allah itu, maka ia dapat dituntun kepada penyataan khusus yang membawa kepada keselamatan. Penyataan khusus, maka Allah menyatakan diri dengan lebih lengkap dan jelas melalui penyataan khusus, yakni melalui 1. Tuhan Yesus Kristus atau firman Allah yang hidup. Yohanes 1:14-18. Di dalam Yesus manusia dimampukan bukan saja untuk menyadari adanya Allah, tetapi juga untuk mengenal Dia secara pribadi. 2. Alkitab atau firman yang tertulis. Penyataan umum manusia sebagai manusia, penyataan khusus manusia sebagai orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Shalom. Shalom semuanya. Itu nih.